our topic about this. I think the last number itu until number 13 ya, 13 or 12, I forgot. Nah, kita repeat dulu ya, from number 11. Ini tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda yang dapat dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, dan 7. Nah, berapa banyak bilangan yang bisa kita susun atau kita bentuk dari angka 2, 3, 4, 5, 7. Nah, kamu masih ingat nggak gimana mengerjakannya ini? Salah satu contoh bilangannya bolehkah? Katanya ada 3 angka. 3 angka dan mereka berbeda. Berarti susunan bilangannya itu boleh 2, 5, 3. Boleh nggak? Boleh nggak ini contohnya? 2, 5, 3. Boleh ya. Yang penting 3 angka dan berbeda. Boleh nggak 2, 2? Nggak boleh. Ah, kenapa? Karena angkanya harus berbeda gitu ya. Nah, kita kan nggak mungkin mencarinya one by one. That's impossible. Nah, one by one. Kamu cari sampai berapa banyak lah ini. Oke, that's impossible. Jadi kita pakai namanya aturan perkalian. Nah, aturan perkalian itu karena ada 3 angka, berarti saya akan buat 3 kotak lah. Nah, untuk kotak yang pertama, itulah untuk nilai. Kalau 3 angka berarti angka yang pertama itu apa? Take it one ya, Pak Ari. Angka yang pertama angka berapa? Apa namanya? Tempatnya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan? Ini lagi Pak Ari yang Ratusan. Ratusan ya. Oke, ratusan, that's good. Ini ratusan, yang ini puluhan, ini satuan. Nah, kita pakai aturan perkalian. Nah, untuk angka ratusan, dari ke-4 ke 5 angka, ya 5 angka nih ya. Dari angka 2, 3, 4, 5, 7, angka berapa yang bisa kita pilih nak dari 5 angka ini? Apakah semua bisa dipilih? Bisa ya? Boleh angka 7, boleh angka 5, boleh angka 4, boleh angka 3, dan angka 2. Artinya ada 5 angka yang bisa kita pilih. Kan begitu kan? Ya. Nah, katakanlah di ratusan ini angka 7 yang terpilih. Nah, untuk puluhan tinggal berapa angka lagi yang bisa kita pilih? Tinggal 4 angka lagi. Jadi untuk puluhan tinggal 4 angka lah yang bisa terpilih. Nah, katakanlah di puluhan ini yang terpilih angka 5. Tinggal berapa angka lagi yang bisa terpilih? 3. Maka ini kita kalikan. 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan berapa ini? 60 ya. 60. Berarti ada 60 susunan angka yang berbeda. Nah, ya. Izin ya. Oke. Any question for this? Jadi angka 5, 4, 3 ini, 5 ini bukan angka 5 yang ini ya, bukan ya. Angka 4 ini bukan angka 4 ini, no. Angka 5 ini menyatakan banyak angka yang bisa dipilih untuk di ratusan. Angka 4 ini maksudnya banyak angka yang bisa kita pilih untuk menempati puluhan. Nah, kalaulah seandainya serganti nak pertanyaannya. Oke. Tidak disebutkan 3 angka yang berbeda. Nggak ada kata berbedanya. Ayo, bisa ya? Hanya dibilang terdiri dari 3 angka, that's it. Oke. Untuk ratusan, berapa angka yang bisa kita pilih? 5, oke. Katakanlah yang terpilih di ratusan itu angka 7. Bolehkah angka 7 terpilih lagi untuk puluhan? Boleh. Boleh. Boleh ya. Berarti untuk puluhan
Berapa banyak angka lagi yang bisa kita pilih? 5 5. lagi. 5 lagi. Satuan 5 lagi. Jadi berapa ini? 5 kali 5 kali 5. Berapa ini, Nak? 125. 125 susunan. Easy ya, Nak ya? Oke ya. Nah. Oke. Any question, Nak, for this? No ya. Oke, let's continue on number 12. Coba number 12. Number 12. Tentukan banyak bilangan ribuan yang dibentuk dari angka 0, 1, 3, 4, 5, 7, dan 8 dengan syarat tidak ada angka yang berulang. Nah, tidak ada angka yang berulang katanya. Oke. Kalau dibilang bilangan ribuan, nah, ada berapa kotak yang kita buat, nah? Kalau ribuan? 4. 4 ya. Nah, 1, 2, 3, and 4. Oke. Untuk kotak yang pertama itu untuk bilangan ribuan ya. Ribuan, lalu ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Oke. Nah, syaratnya tidak ada angka yang berulang. Itu syaratnya. Tidak ada angka yang berulang dan dia bilangan ribuan. Oke. Untuk bilangan ribuan, coba lihat angkanya 0, 1 sampai 8. 1, 3, 4, 5, 7, dan 8. Nah, ada berapa angka yang bisa kita pilih untuk 6. mendapati angka-angka yang mana gitu? 1, 3, 4, 5, 7, dan 8. Kalau nggak masuk, soalnya dia 0. Kenapa 0 nggak bisa masuk? Kita pilih. Karena kalau kita pilih 0, maka bilangannya bukan bilangan ribuan, kan gitu kan? 0 kan dianggap nggak ada. Kalau angka di depan angka 0 itu membilangkan nggak ada. Nah, kalau dia nggak ada, dia ribuan berarti nanti jadi bilangan ratusan. Nah, sementara dibilang ribuan, bisa enak ya? Nah, berarti ini berapa angka bisa kita pilih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada 6 angka yang bisa kita pilih. Oke. Nah, karena dia tidak boleh ada angka yang berulang, katakanlah di ribuan ini angka 8 yang terpilih. Tinggal berapa angka lagi yang bisa kita pilih? Angka 0 boleh kita pilih untuk ratusan? Boleh ya, tak masalah ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Nah, katakanlah di ratusan angka 7 yang terpilih. Sisa berapa angka lagi yang bisa kita pilih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? 5. Katakanlah yang di puluhan ini angka 5 yang terpilih. Berapa angka lagi yang bisa kita pilih? 4. Berarti tinggal 6 kali 6 kali 5 kali 4 berapa ini? 720. Nah, susunan angka yang bisa kamu buat. Wow, so many ya. Ya. Any question for this, Nak? Okay, let's continue number 13 lah. Number 13 ini kalau syaratnya banyak, udah, kalau syaratnya banyak, kita harus hati-hati menempatkan banyak angka yang terpilih ya. Kalau syaratnya banyak. Yang nomor 11 dan 12 ini syaratnya sekali. Intinya yang tidak boleh berulang ataupun berbeda. Hanya itu aja. Nah, yang nomor 13 ini saya bacakan ya. Tentukan banyak bilangan genap yang terdiri dari 3 angka berbeda yang kurang dari 500. Yang akan kamu bentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, syaratnya banyak, Nak. Syarat yang pertama itu katanya bilangan genap. Nah, ya, terdiri dari 3 angka berbeda. Kurang dari 500. Wow, banyak sekali syaratnya. Nah, kalau seperti ini gimana, Nak? Apa yang terpikir di kepala kalian, Nak, ngerjainnya? Kita bergerak dari mana? Oke. Syarat yang pertama, katanya harus bilangan genap. Oke. Bilangan genap itu kita lihat dari apanya? Sebuah bilangan.
Sebuah bilangan kita lihat, kita nyatakan itu genap apa bukan, kita lihat dari mananya? Dari puluhannya, dari Satuan. dari satuannya kan gitu kan. Nah, satuannya harus genap. Berarti untuk bilangan genap ini, udah, yang terpilih, yang bisa kita pilih angka-angka mana aja untuk bilangan genap? 2, 5, dan 6. Oke, that's good. 2, 4. 2, iya, 2, 4, dan 6. Kan begitu kan? Nah, bisa ya? Oke. Nah, katanya kurang dari 500. Itu syarat yang kedua. Kurang dari 500. Kalau kurang dari 500, udah, ini kan 3 angka, ya kan? Artinya 3 kotak ini. Ini kan 3 kotak kan? Ups. Take it, one, bell, bell. Oke. Ini kan 3 angka yang berbeda. Ya, 3 angka yang berbeda berarti untuk kotak yang pertama itu apa tempatnya? Ratusan ya? Ya, ratusan, ini puluhan, ini satuan. Oke, itu. Nah, kurang dari 500. Bilangan itu bisa kita nyatakan kurang dari 500. Yang kita lihat apanya? Ratusannya, puluhannya, satuannya? Ratusannya kan? Oke. Berarti angka yang boleh terpilih untuk ratusan angka-angka berapa aja? Iya, that's good. 1, 2, 3, 4. Inilah yang bisa kita pilih, nak. Untuk bilangan yang kurang dari 500. Angka 5 nggak bisa lagi. Karena kalau sudah kamu pilih angka 5, jadi bilangannya 500 sekian kan gitu kan. Sementara yang mau kita cari kurang dari 500. Bisa, nak ya? Berarti bilangan yang mau kita, bilangan yang boleh terpilih itu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Oke, nak? Sampai di sini, nak, any question, nak? Oke. Oke. Nah, kenapa kita nggak bisa melakukan menjawabnya seperti soal sebelumnya? Tinggal seperti ini kita buat. Ratusan ada berapa angka ya? Kenapa nggak bisa kita buat seperti itu, nak? Coba dulu. Can you guess it, nak? Kenapa nggak bisa kita buat jalannya seperti ini? Come on. Kenapa? Karena banyak syaratnya ini, kan begitu kan? Bisa ya? Nah, oke ya. Nah, lihat. Berarti untuk menyusun di kotaknya, kita bergerak dari mananya? Dari ratusannya, puluhan, atau satuannya? Kenapa satuan? Karena kita mau susun angka genap. Angka genap dilihat dari satuannya. Bisa, nak ya? Ya, ini tertulis one by one ya. Nah, kalaulah, udah, angka untuk ratusannya itu angka 1. Nih, di mana saya buat ya? Angka ratusan. Kalau angka ratusannya angka 1, kan gitu kan? Dah, berarti untuk ratusan itu kan hanya angka 1 kan, berarti hanya 1 angka yang bisa dipilih. Jadi angka 1 ini beda dengan angka 1 ini, nak ya. Angka 1 ini menyatakan hanya 1 angka yang bisa terpilih. Oke. Kalau angka 1 lah masuk di sini, nak. Untuk satuan, berapa angka lagi yang bisa kita pilih? Ada berapa angka lagi yang bisa kita pilih satuan? 3. Do you understand, nak? Hello? Do you understand? 1 udah kita pilih untuk ratusan. Understand, nak? Atau kita start over? Baik. Ini
ini pelajaran kelas 12 SMA dan ini saya sangat suka mengajarkan ini dulu sama my students karena ini sangat apa loh, sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kan kayak teka-teki, berapa banyak bilangan genap yang bisa kamu susun loh dari 3 angka yang berbeda tapi kurang dari 500. Kamu susun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa banyak? Nah, kalau manual, bisa nggak kita cari manual? Bisa, Sir. Bolehkah angkanya itu, yang penting 3 angka genap dan berbeda di bawah 500? Boleh nggak angkanya itu 152? Bisa nggak? Ini angkanya kita susun. Boleh. Boleh. Bolehkah angka yang kita susun itu 476? Yang penting di bawah 500, 3 angka berbeda dan dia bilangan genap. Oke. Bolehkah bilangannya itu 512? Kenapa? Karena dibilang harus kurang dari 500, berarti nggak boleh susunannya. Nah, bisakah kamu data sampai semua? Bisa nggak kamu cari sampai semua? Jadi ada berapa banyak susunan lain seperti ini yang bisa kamu buat? That's impossible kan? Kita carikan berapa banyak kan? Makanya kita pakai yang namanya aturan perkalian. Sudah? Nah, oke ya, bisa ya terus sini ya. Ramos and Belveda. Ada kita. Nanti kalau kalian mau lanjut SMA yang apa? Nah, SMA yang favorite, nanti tes-tesnya itu soal-soal seperti ini. Jadi kalian nggak terkejut lagi. Gitu. Nah, makanya kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti, kalau ngerti kita lanjut. Hah? Hah? Enggak. Belprida and Ramos, do you understand? Angka 5 ini apa? Apalah angka 5 ini? Apalah angka 5, ini apalah? Menyatakan apa? Sedikit? Iya, maksudnya 5. 5 ini apakah angka 5 yang ini? Jadi A5 itu apa? Gak ngerti? Iya, udahlah, tak over lah. Aduh, my God. Oh. Enggak, ini berurutan terbuat ini nak. Ini soal yang pertama itu gampang, soal yang kedua udah mulai agak susah, soal yang ketiga yang nomor 13 agak lebih susah lagi. Begitu tahapannya. Begini loh, ini Ramos, ini for Ramos and Belvida nak ya. Tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda yang dapat dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, 7. Coba perhatikan dulu syaratnya. Syaratnya itu 3 angkanya berbeda. Hanya itu aja. Sudah? Coba kasih contoh dulu, nah, bilangan yang bisa kamu susun. Untuk soal nomor 11. Coba kasih contoh dulu. Bilangan yang bisa kamu susun. Dari angka ini. 427. Boleh nggak ini bilangannya? Boleh. Yang penting 3 angka dari sini dan berbeda. Udah kan? Apalagi? Boleh nggak 255? Kenapa? 3 angka berbeda. Jadi nggak boleh seperti ini. Udah ya? Boleh nggak 728? Kenapa? Angka 8 nggak ada, disuruh pilih ini. Berarti ini nggak termasuk, bisa ya? Nah, jadi kamu carilah berapa banyak lah yang seperti ini yang kamu susun. That's the question. Nah. Kalau manual kan impossible kan? Impossible saja nggak tahu kalau manual. Malas sekali kalau manual. Nah, kita pakai yang namanya aturan perkalian. Nah, sudah. Nah, karena dibilang 3 angka, berarti buat 3 kotak lah. Nah, untuk kotak yang pertama, itu menyatakan kalau 3 angka kan berarti untuk kotak pertama itu kan apa? Ratusan kan? Nah, berarti ini untuk ratusan. Ya, kotak yang kedua puluhan. Kotak yang ketiga satuan.
Sudah ya? Nah, untuk ratusan, kita mau susun ini. Ada berapa banyak angka yang bisa kita pilih dari angka 2, 3, 4, 5, 7 untuk menempati angka ratusan? Bisa nggak semuanya kita pilih? Bisa nggak angka 2 kemari? Bisa. Bisa nggak angka 3 kemari? Bisa nggak angka 4 kemari? Bisa nggak angka 5 kemari? Bisa nggak 7 angka kemari? Berarti ada berapa angka yang bisa kita pilih? Ada 5, makanya sini 5. Nah, itu maksudnya 5 angka yang bisa terpilih untuk ratusan. Oke ya? Karena dibilang di sini berbeda, otomatis nggak boleh sama. Katakanlah untuk ratusan ini angka 7 yang terpilih. Katakanlah angka 7 yang terpilih untuk ratusan. Bolehkah angka 7 ini terpilih lagi untuk puluhan? Nggak boleh. Berarti angka 7 ini nggak bisa dipilih lagi. Berarti untuk puluhan berapa angka lagi yang bisa kita pilih? 4. Makanya sini 4. Bisa ya? Nah, katakanlah di puluhan ini yang terpilih itu angka 4. Bolehkah angka 4 dipilih lagi untuk angka satuan? Nggak boleh. Berarti tinggal berapa angka lagi yang bisa kita pilih? Tinggal 3. Maka banyak susunannya tinggal kamu kalikan aja. 5 kali 4 kali 3. Berapa ini? 60. Berarti nanti ada 60 label. 60 susunan angka lah yang bisa kamu dapat. Kalau nggak percaya, kamu kalau nggak percaya, nanti Sersem itu mungkin kidding itu. Aku cari lah, cari aja. Pasti 60 nanti susunannya. Kalau nggak percaya. Bisa enak ya? Jadi ada 60 susunan angka lah. Oke ya? Nah, coba yang nomor 12 ini, Belprida and Ramos. Apa syaratnya? Tidak ada angka yang berulang, lalu bilangannya bilangan ribuan. Oke. Nah, untuk bilangan ribuan itu ada berapa tempat sih? 4 ya. 1, 2, 3, and 4. Oke. Untuk angka yang pertama, kotak pertama itu bilangan apa? Ribuan ya. Ribuan, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Sudah ya? Nah, ayo coba dulu. Use your logic, Ramos and Belprida. Kita mulai dari mana? Dari ratusan, ribuan, puluhan, atau satuan? Coba nak, sebelum ke situ ya. Sir, kalau kalian apa? Kalian use your logic, kalian akan bertanya, Sir, apakah kita harus mulai menuliskan angka itu dimulai dari ratusan? Coba, kalau seandainya Sir mulai bukan dari angka ratusan, ya, Sir mulai dari angka puluhan, sama nggak jawabannya? Coba ya. Untuk puluhan, berapa angka yang bisa kita pilih? Untuk soal nomor 11. 5. 5 kan? Katakanlah puluhan ini angka 4 yang terpilih. Untuk ratusan, berapa angka bisa dipilih lagi? 4. Satuan, tinggal 3. Sama nggak jawabannya itu? Sama kan? Jadi same. Jadi terserah kamu mau dari mana. Karena syaratnya cuma sederhana. 3 angka berbeda. Gitu aja. Udah. Nggak ada syarat macam-macam. Jadi kita bebas mau dari mana aja. Bisa ya? Nah, untuk soal yang ini. Bebaskah kita mau mulai dari mana aja? Are you sure? Are you sure? Bebas kita mulai dari mana aja? Coba, what do you think, Gilbert and Kevin? Bebaskah kita memulai dari mana aja? Dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan? Bebaskah? No, sir. Kenapa no? Kenapa no? Biar beratur. Coba dulu lah. Use your logic nah. Nih. Supaya nggak pusing kepala adalah dari ribuan tersusun lah. Ya. Untuk bilangan yang menempati angka ribuan, ada berapa angka yang bisa kita pilih untuk menempati ribuan? 5. Semua bisa dipilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa angka yang bisa kita pilih untuk 6. menempati? Ada angka berapa?
6. 6. Kenapa 6? Nolnya nggak ikut, Sir. Nolnya nggak bisa kita pilih di ribuan. Kenapa? Karena kalau kita pilih 0 di ribuan, nanti bilangannya bukan bilangan ribuan, tapi menjadi bilangan ratusan. Ya kan? Contohnya lah, 0, ini contoh bilangannya ya, 0, 3, 4, 8. Ini contoh bilangannya, 1 biji. Boleh seperti ini bilangannya? Nggak boleh. Ini kita baca bukan ribuan, kan ini kita baca 348. Ya kan? Makanya nggak boleh. Makanya angka 0 nggak boleh terpilih. Understand ya, anak ya? Jadi berapa angka yang bisa dipilih? Ada 6 angka. Angka 1, 3, 4, 5, 7, dan 8. Itulah yang bisa terpilih. Understand? Bisa ya? Oke. Nah, katakanlah yang di ribuan ini angka 7 yang terpilih. Katakanlah. Sisa berapa angka lagi yang bisa terpilih untuk ratusan? Boleh nggak angka 0 terpilih untuk ratusan? Bisa. Jadi berapa angka lagi sisa? Hah? Apa? 7. Kok 7? 6. Oke, 6. Oke. Nah, katakanlah yang di ratusan ini angka 0 terpilih. Tinggal berapa angka lagi yang bisa kita pilih untuk puluhan? Tinggal 5. Katakanlah angka 1 yang terpilih. Tinggal berapa angka lagi yang bisa terpilih untuk satuan? 4. Udah, berarti 6 kali 6 kali 5 kali 4. Berapa itu? Tadi kata Valerie 720. Berarti ada 720 bilangan yang bisa kamu cari. Easy kan, nak? Ya, jadi just use your logic, nak. Sama nggak itu kalau kita nggak mulai dari ribuan? Jawabannya sama. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Coba ya. Kata Valerie sama, Sir, kalau kita nggak mulai dari ribuan. Coba use your logic ya, nak ya. Nih, saya buat lagi yang baru nih kotak ini. Oke. Ini untuk ribuan, ini untuk ratusan, ini untuk puluhan, ini untuk satuan. Valerie nggak memulai dari ribuan. Dari mana Valerie? Up to you. Dari mana kamu suka? Coba lu. Hah? Satuan. Oke. Untuk satuan berapa angka yang bisa dipilih? Berapa angka yang bisa kita pilih untuk satuan? Hah? Apa? 7. Kenapa 7? Angka 0 bisa masuk kan? Oke, 7. Katakanlah angka 8 yang terpilih, katakanlah. Tinggal sisa berapa angka lagi? Mana lagi? Puluhan. Oke, berapa angka lagi bisa dipilih? Hah? 6. Oke, 6. Oke, katakanlah 5 yang terpilih. Berapa angka lagi? Ini kali-kalinya ada beda. Berapa ini? Berapa angka lagi terpilih? Nah, sebenarnya ini pasti salah, nggak akan bisa ini. Ya, jadi intinya, nak, kalau ada syarat khusus, ini kan ada syarat khusus, bilangan ribuan. Jadi kita bergerak dari situ, Valerie, supaya jangan salah nanti. Ya, jadi kita nggak usah membuang waktu lah, salah. Perkalian udah salah, 7 kali 6 kali apa udah salah itu. Ya. Oke, nah ini question, nak. Bisa ya? Nah, untuk nomor 13, bisakah kita buat sesimpel ini? Banyakkah syarat yang dimintanya? Tentukan banyak bilangan genap yang terdiri dari 3 angka berbeda kurang dari 500 dibentuk dari sini. Oke, syarat yang pertama dia harus bilangan genap. Ya. Terdiri dari 3 angka berbeda. Kurang dari 500. Ini angka-angkanya. Oke, coba sebutkan salah satu contoh yang bisa kita susun.
Coba susun angkanya. 456. Memenuhi nggak semua? Apakah dia bilang genap? Ya. Apakah 3 angka berbeda? Ya. Kurang dari 500? Boleh. Nih, 1. 1. Coba yang lain lagi. Contohnya. 100? 100? 20? 24. Genapkah dia? Ya. 3 angka berbedakah ya? Kurang dari 500? Ya. Oke. Ya. Bolehkah angkanya 512? Kenapa? Kurang dari ini harus kurang dari 500, ini lebih dari 500, bisa ya? Bolehkah angkanya 442? Are you sure? Kenapa? Ini nggak boleh, kenapa? Karena ada yang berulang. Dimintanya harus berbeda semua kan? Oke, bisa nak ya? Nah, bolehkah angkanya itu bolehkah angkanya 12? Kenapa? Harus 3 angka, gitu kan? Ya kan? Oke. Nah, bisa ya? Understand ya? Oke. Nah, coba. Karena dia 3 angka, ya, karena dia 3 angka, berarti kotaknya ada 3 ya. 1. Nih, berarti untuk kotak yang pertama itu bilangan apa? Ratusannya, ratusan, ini puluhan, ini satuan. Oke, di sini terbuatlah nak supaya kita enak. Nah, bilangan genap. Lihat syarat bilangan genap. Dari mana kita tahu bahwa bilangan itu genap apa bukan? Dilihat dilihat dari satuannya, kan gitu kan? Oke. Oke, kalau kita susun dari angka ini berarti angka-angka yang boleh masuk itu angka 2, gitu kan? Angka yang boleh masuk. Angka 4, boleh nggak? Angka 6 boleh? Angka 7 boleh? Boleh, oke. Yang pertama. Yang kedua, katanya kurang dari 500. Kurang dari 500. Kita tahu bilangan itu kurang dari 500 dari mananya kalian lihat? Dari satuan puluhan apa ratusannya? Berarti angka berapa yang bisa masuk di sini? Angka 1, 2, 3, dan 4. Oke. Ya. Gimana? Understand-nya kalian? Understand-nya? Coba dulu. Kita data one by one ya. Kita nggak bisa buat seperti ini. Kenapa? Karena terlalu banyak apanya? Apa namanya? Syaratnya. Udah. Jadi Sir akan pisahkan. Ya. Untuk angka ratusan, kan angka ratusan itu kan 1, 2, 3, 4. Kan begitu kan? Nah. Untuk angka ratusannya itu 1, angka 1. Udah. Berarti untuk kolom ratusan ini karena dia cuma angka 1, berarti hanya 1 angka yang bisa terpilih. Itu angka 1. Bisa ya? Ini saya bisa kan, saya cari dulu banyak susunan untuk yang angka ratusannya angka 1. Saya cari banyak susunan yang angka ratusannya angka 2, begitu, one by one. Jadi kalau tertulis angka ratusan 1 itu berarti susunan bilangan yang angka ratusannya dimulai dari angka 1. Contoh bilangannya itu 164. Contohnya. Bolehkah? Boleh kan? Kurang dari 500 dan 3 angka berbeda dan bilangan genap. Bisa ya? Jadi terbuat angka ratusan 1 maksudnya ini khusus yang ratusannya itu angka 1. Bilangan-bilangan 100 sekian, 100 sekian, bisa ya? Nah, berarti kalau untuk ratusan hanya angka 1 dia, berarti cuma 1 angka yang bisa terpilih. Oke? Nah, lalu kita bergerak di satuan, karena bilangan genap. Oke. Bilangan genap, ada berapa angka yang bisa terpilih? Hah? 3. Oke, that's good, 3.
Udah? Untuk puluhan, katakanlah di bilangan genap ini angka 6 yang terpilih. Karena nggak boleh berulang, berarti angka 6 termatikan. Berarti 6 hilang, 1 hilang. Karena angka ratusannya ada angka ratusan 1 kan? 1 hilang. Berapa angka lagi yang bisa terpilih untuk puluhan? 5. Berarti untuk banyaknya bilangan yang dimulai dari angka 1, itu sebanyak 1 dikali 5 dikali 3. Understand, nak? Sama dengan 15. Berarti ada 15 bilangan lah yang dimulai dari angka 1. 100 sekian, 100 sekian, itulah dia. Oke? Yang pertama. Yang kedua, untuk angka ratusannya 2. Ya, angka ratusannya angka 2. Nih, angka ratusannya angka 2. Coba sebutkan salah satu contoh bilangannya. Kalau angka ratusannya 2. 200 berapa? 54. Termasukkah ini? Contohnya? Ya, termasuk. Bisa ya? Nah, ya. Ini terhapus ya. Kita sekarang udah bergerak angka 2 ya. Oke. Karena angka ratusan yang mau kita cari ini khusus untuk angka 2, berarti hanya angka 2 yang boleh masuk di ratusan kan? Berarti hanya satu angka yang boleh terpilih untuk ratusan. Angka 2 itu sendiri. Sudah? Berarti angka 2 terhapus. Do you understand, nah? Ini masih ngerti kan? Angka 2-nya terhapus. Karena angka 2 yang mau kita cari ini kan? Dah. Kita Bisa ulangi nggak? Gimana? Bisa ulangi nggak? Tadi kurang jelas. Nih. Dari mana saya ulangi? Saya bingung dari mana. Bagian yang tadi dapat angka ratusan 2 itu. Nah, ini kan kita mau cari yang kurang dari 500. Ya. Kurang dari 500 itu bilangannya 100 sekian, 200 sekian, 300 sekian, 400 sekian. Makanya angka yang terpilih untuk bilangan ratusan itu, menempati bilangan ratusan itu angka 1, 2, 3, 4. Itu maksudnya 100 sekian, 200 sekian, 300 sekian, 400 sekian. Bisa ya? Nah, kita cari one by one. Kita cari ada berapa banyak susunan angka yang angka ratusannya itu 1. Artinya 100 sekian. Ada berapa banyak itu? Kalau kita hitung manual, nah. Contohnya, ini contohnya nah ya. 152. Termasuk nggak ini? Di sini. Termasuk, oke. Berapa lagi? 176. Termasuk nggak? Nah, ada berapa banyak lah itu yang dia ratusan atau dimulai dari angka 1 ratusannya. Understand ya? Bisa ya? Oke. Nggak mungkin kita data one by one, nah, capek kali, saya pun malas. Nah, kita pakai aturan perkalian. Udah? Nah, untuk ratusan, karena cuma angka 1 yang boleh masuk, berarti hanya satu angka lah yang terpilih. Jadi angka 1 ini bukan angka 1 ini, bukan. Angka 1 ini menyatakan banyak angka yang bisa terpilih. Karena kita hanya menghitung untuk ratusan 1, berarti hanya angka 1. Hanya satu angka yang bisa terpilih. Udah? Yaitu angka 1. Karena ini bilangan genap, kita langsung lari ke satuan. Nah, ada berapa angka yang bisa kita pilih untuk satuan? Ada 3, yaitu angka 2, angka 4, dan angka 6. Bisa ya? Katakanlah di satuan ini yang terpilih itu angka 6. Berarti angka 6 nggak boleh terpilih lagi. Berarti tinggal berapa angka lagi yang bisa kita pilih untuk ratusan? Untuk ini kok ratusan, ini kok R. Untuk puluhan. Ada berapa angka lagi yang bisa kita pilih untuk puluhan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Berarti untuk yang angka ratusannya 1, ada 15 angka nanti itu. Kalau kamu cari one by one. Udah? Sekarang untuk angka ratusan 2. Artinya yang mau kita cari 200 sekian. Boleh nggak contohnya itu 274? Termasuk nggak ini di sini? Ya. Boleh nggak 254? Termasuk nggak di sini? Termasuk. Itu maksudnya. Yang penting kita cari yang angka ratusan 2. Understand ya, nak? Understand ya? Ini 100 lagi. Karena kita mau mencari yang untuk ratusan. Udah? Yuk. Karena angka 2 yang mau kita cari, berarti hanya angka 2 yang
terpilih di ratusan kan? Berarti hanya satu angka. Hanya satu angka. Yaitu angka 2. Nah, berarti angka 2 kita hapus. Kita bergerak ke satuan. Berapa angka yang bisa terpilih di satuan? Genap loh. Duh. Ada berapa angka lagi yang bisa terpilih di satuan? No. Kan genap ini. Satuan. No. Angka 2 kan terpakai untuk di ratusan. 2. Understand, nak? Understand? Hello? Understand? Berarti pilihnya cuma 2. Kalau nggak 4, ya angka 6. Katakanlah angka 6 yang terpilih. Ada berapa angka lagi yang bisa kita pilih untuk puluhan? Iya, ini ada berapa angka lagi yang bisa dipilih? 5. Berarti untuk ratusan 1 dikali 5 dikali. Understand-nya? Sama dengan, coba kamu lanjuti untuk angka ratusan 3. Coba dulu. Coba bisa hapus. Untuk angka ratusan 3. Enak, coba. Boleh sendiri. Angka ratusan 3. Salah satu contohnya berapa? 300 ya. 364. Termasukkah ini? Contohnya 364. Termasuk ya. Kan kita mau mencari yang ratusnya 3, berarti 300 sekian. 364 termasuk boleh. Yang penting genap dan 3 angka berbeda. Nah, ada berapa banyak lah yang kayak gini? Coba. Coba colorin. Di ratusan ini ada berapa angka yang bisa terpilih? Hanya satu angka, yaitu angka 3, kan gitu. Kita bergerak ke satuan. Ada berapa angka yang bisa terpilih? 1. Oh, sure. 3-3-nya nggak bisa dipilih. Kan angka 2 bisa dipilih. Bisa nggak dipilih angka 2? Angka 4 bisa nggak dipilih? Angka 6 bisa nggak dipilih? Berarti sini 3. Nah, udah? Understand kan, nak? Nah, tadi kan pertama angka ratusnya 3. Berarti angka 3-nya untuk ratusan sudah terpilih. Nah, katakanlah untuk satuannya terpilih itu angka 6. Ada berapa angka lagi yang bisa kita pilih untuk puluhan? Ada berapa angka lagi? 5. Baik. Berarti untuk angka ratusnya 3 ada berapa banyak? 1 dikali 5 dikali 3. Do you understand, nak? Ada 15. Understand-nya kalian? Jangan terkecoh angka-angkanya, nak ya. 5 ini bukan 5 yang ini, bukan. Pokoknya angka yang tertulis di dalam kotak itu menyatakan banyak angka yang bisa terpilih. Ini angka-angka yang dalam kotak menyatakan banyak angka yang bisa terpilih, yang bisa dipilih. Have we done? Have we done it, nak? No. Tapi angka ratusannya kan masih ada 4 kan? Nah, kalau untuk angka ratusan 4 jadi berapa itu? Angka ratusan 4. Coba angka ratusan 4. Berarti ini 100 lah. Coba nah, use your logic. Ratusannya berapa angka yang bisa terpilih? Ya, hanya 1, karena yang mau kita cari kan yang 400 sekian kan gitu kan, hanya angka 4 yang boleh masuk. Untuk satuannya 2. apa 2? Tapi 4 dari pakai. Iya, ya 4 nggak boleh terpilih lagi.
Berarti ada 2. Udah ya. 4 tadi nggak boleh terpilih. Nah, katakanlah tadi yang satuan ini angka 6 yang terpilih. Berapa angka lagi yang bisa dipilih untuk keluar? 5. Berarti untuk ratusan 1 dikali 5 dikali 2. Berapa ini? 10. Oke. Nah, berarti totalnya berapa? Itu lagi jawabannya. Jadi ada berapa totalnya? 50. Ya, 50 ya, berarti tinggal kamu tambahkan 15 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 10 sama dengan 50. Ada 50 susunan lah yang bisa kamu buat. Yang dia bilangan genap, 3 angka berbeda dan kurang dari 500. Nggak percaya? Kamu tes lawan by one. Pasti cuma 50. Gimana? Do you understand? Atau masih bingung? Coba kalau sertanya, ada berapa banyak susunan ada berapa banyak susunan di plat kendaraan yang mempunyai 4 angka berbeda? Ada berapa susunan angka yang bisa kamu buat? Ayo. Yang dia 4 angka. Ada berapa banyak susunan yang berbeda? Angka. Iya. Ada berapa banyak susunan plat yang berbeda yang terdiri dari 4 angka yang berbeda? We understand now? Hah? Contohnya, contohnya. Ada plat mobil BK 10345. Nah, ini entah DE, entah apalah. Yang kita perhatikan yang ini. Udah. Ada berapa banyaklah susunan yang seperti ini, nak? 4 angka yang berbeda. Coba dulu. Iya, ada berapa banyak angka ya? Untuk angka yang pertama, angka berapa aja yang bisa masuk? Hah? 4. Loh, 4. No, ini contohnya loh. Ini contohnya, Gilbert. Maksudnya begini, Gilbert. Kita mau mencari ada berapa banyak kendaraan di Indonesia yang memiliki platnya itu 4 angka berbeda. Udah, contohnya 1345. Ini cuma satu contoh. Ya. Nah, kalau kita buat kotaknya, nah, kita tadi buat kotak, ya. Buat kotak. Udah. Nah, untuk angka yang pertama, berapa angka yang bisa terpilih? Hah? 9. Ini BK loh, bukan bilangan. Ini BK. Angka 0 boleh nggak masuk di depan? Kalau 0 boleh nggak masuk kalau BK? Boleh ya, berarti berapa? 9. Berapa angka? 9. 9. Berapa angka? Berapa angka? Kamu kalikan. 9 kali 9 kali 8 kali 7. Itulah banyak kendaraan yang memiliki 4 angka. Sorry, itu 9-nya yang itu kok ada 2? Oke. Nah, angka itu kan
Dari 0 sampai 9 kan? Iya kan? Yang satu digit. Dari angka 0 sampai angka 9 kan? Ini berapa banyak angka ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oh, 9 kan? Iya kan? Nah, berapa banyak angka yang bisa kita pilih untuk menempati yang pertama ini? Angka 0 kan nggak boleh, karena yang mau kita cari kan yang 4 angka kan? Udah, berarti 9 lah yang boleh masuk, yaitu angka 1 sampai angka 9. Jadi 9 di sini menyatakan banyak angka yang bisa dipilih. Udah? Bisa ya? Understand, nak? Oke. Kenapa ini 9 lagi? Dari mana 9 lagi? 0 sampai 9. Katakanlah angka 8 yang terpilih. Kan gitu kan? Udah? Karena ini kan kita batas. Tapi kalau BK, nggak boleh sama rupanya. Angkanya. Boleh kan? Boleh nggak angkanya itu 1, 1, 1, 1? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh kan? Berarti berapa di sini? Berapa di sini? Berapa di sini? Kenapa 10? 10 ini maksudnya 10 angka yang bisa dipilih. Itu loh, Bel. Bukan angka 10. Kan kalau karena dia boleh berulang, artinya ketika di angka yang paling depan ini terpilih angka 8, boleh nggak angka 8 itu terpilih lagi untuk kotak yang kedua? Boleh, karena boleh berulang kan secara logika kan? BK. Pelat kan? Berarti angka 8 ini boleh terpilih lagi. Nah, karena boleh terpilih lagi angka 8, berarti ini ada 10 angka yang boleh dipilih. Dari 0 sampai angka 9. Ini berapa angka bisa dipilih? Kenapa? Karena boleh berulang kan gitu kan? 10. Ini jadi berapa semua? 9 kali 10 kali 10 kali 10. Itulah banyak kendaraan yang memiliki 4 angka. Makanya cara understand kan, Nak? Bisa ya? Di understand, Nak? Jadi just use your logic, Nak. Nah, oke. Udah. Nah, sekarang tugas kamu untuk 30 menit ke depan, ini kan ada 2, ya kan? Yang materi tambahan ini, coba kamu cari sekarang, Nak, berapa jawabannya. Ini simple kali. Yang ini. Nih, yang tentukan banyaknya bilangan. Jadi kita untuk challenge-nya itu nantilah kita bahas lagi. Kita bahas yang ini dulu. Nah, nih materi tambahan yang ini. Nah, nih. Coba dulu kamu. Ini ada loh. Ini materi. Nah. Nah, ayo nak. Ini ya ini. Ready, macet. Coba saya ajar dulu yang pertama. Angka-angkanya boleh berulang. Ayo, ada berapa angka dibilang? 3 angka. 3 angka berarti ada 3 kan? Boleh berulang. Ya, boleh berulang. Boleh berulang. Harus main pentabel. Harus main pentabel. Nah. Boleh berulang. Di sini ratusan, di sini puluhan, di sini ini ratusan, puluhan, satuan. Ya. Berapa banyak angka untuk ratusan yang bisa dipilih? Nih, tidak boleh muncul berulang katanya yang A ya. Ini yang A ya. Tidak boleh muncul berulang. Apa syaratnya? Hanya 3 angka. Ayo. Berapa banyak angka bisa dipilih ini? Cepatlah. Iya. 5.
Karena tidak boleh muncul berulang, berarti katakanlah angka 7 yang terpilih. Berapa angka lagi bisa dipilih? 4. Berapa angka lagi bisa dipilih? Berarti jawabannya 5 kali 4 kali 3. Berapa ini? Iya, 60. Oke, yang B. Boleh berulang. Nah, yang B. Yang B. Yang B berarti ini ratusan, ini puluhan. Yuk, yang B. Berapa banyak angka yang bisa dipilih untuk ratusan? 5. Oke. Untuk puluhan? Satuan? Berarti jawabannya 5. Iya, 5 kali 5 sama dengan. Oke, ya, ayo continue ya, ya, sampai the last number ya, coba. Try by yourself. Perhatikan syaratnya. Kalau simple syaratnya simple seperti ini. Use your logic lah dulu, Bel. Apa syaratnya? Bilangannya ribuan. Ya. Nah, ini angkanya. Lebih dari 2000. Lebih dari 2000. Kalau kamu lihat dari angka-angkanya, bolehkah angka 2 terpilih untuk di ribuan? Kalau kamu lihat dari angka-angkanya ini. Use your logic. Bolehkah angka 2 terpilih? Hah? Boleh? Boleh. Ya udah. Jadi angka 2 boleh masuk. Angka berapa lah? Untuk yang bilangan ini ada nggak dikasih tahu dia berulang apa enggak? Berarti kamu cari yang berulang, kamu cari yang nggak berulang. Jadi ada 2 bagian. Ada nggak dibilang di sini boleh berbeda? Kan akan pokoknya dibilangnya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka ini udah. Berarti kamu cari dua-duanya, kamu cari yang boleh berulang, kamu cari yang tidak boleh berulang. You understand?
Perlukah kita jawab seperti yang nomor 3 contoh yang tadi? Coba dulu, Valerie. Boleh nggak langsung cara cepat kayak yang sebelumnya? Bisa nggak? Ya, tadi kenapa kita nggak bisa buat seperti itu? Karena dia bilangan genap, ada 2 syarat. Ini hanya dibilang lebih dari 2000. Berarti kita bergerak dari mananya? Dari angka ribuan kah, ratusan, puluhan? Ribuan. Ya. Sir, Yes. yang soal ini dia dapat berulang atau tidak berulang, Sir? Nah, karena nggak dikasih tahu dia berulang atau nggak berulang, dua-dualah kamu cari yang berulang berapa, yang nggak berulang berapa. Dua-dualah kamu cari, yang berulang berapa, berarti boleh berulang lah. Kalau nggak berulang, berarti nggak boleh berulang. Kan nggak kasih tahu. Dua-dualah kamu cari. Ah, ya, Miss. Loh, materi siapa? Atau terambil saya ya? Miss, coba lihat dulu Miss di apa Miss, office level 1. Mungkin terambil saya pikir dia itu tugas dia. Rupanya materi yang belum diambil. Mungkin terambil saya Miss. Heeh. Ya, Miss, thank you ya, Miss.
Have you done it, Gilbert? Kevin or Khaliza? Done? Tinggal yang terakhir sih. Oh ya. Teman-teman tuh sangat anak. Jadi mulai sekarang kalian bisa tahu mencari berapa banyak susunan ini gimana nak? Coba genap yang A. Kita bergerak dari mana? Syaratnya yang penting beda, tapi dia harus genap. Kita bergerak dari mana? Satuan, karena itu yang disyarati kan. Oke, berapa banyak angka yang bisa dipilih? Yang genap itu berarti yang bisa terpilih itu angka 2, angka 4, dan angka 6, kan gitu kan? Yang bisa terpilih. Oke, berarti ada berapa angka? 3, berarti ini 3. Katakanlah angka 2 yang terpilih, karena dia berlainan, berarti nggak boleh lagi kan? Tinggal berapa angka lagi untuk puluhan atau ratusan? 4. Berapa angka lagi? 3, iya. Understand-nya? Jadi berapa ini? 3 kali 4. Is it correct, nak, ini? Hello? Hello, is it correct? Hello, is it correct? Kenapa? Kok bingung? Kenapa, nak? Benarkah ini? Aduh. Valerie? Kalian kok bingung-bingung, nak? Is it correct? Oh my God. Hey, somebody please answer me. Karena genap, sir, kita dari satuannya. Satuan yang bisa terpilih itu cuma 3. Kalau nggak angka 2, angka 4, angka 6. Berarti ada 3. 3 angka bisa dipilih. Angka 6 misalkan terpilih, sir. Berarti untuk puluhannya berapa angka lagi yang bisa dipilih? 4. Katakanlah angka 5 yang terpilih. Berapa angka lagi, sir? 3. Berarti 3 kali 4 kali 3. Berapa, nak? 36, ya? 36. Oke. Ganjil. Karena yang diminta ganjil berarti kita tetap bergerak dari satuan kan. Untuk ganjil yang bisa terpilih angka berapa aja? Kalau nggak 3, angka 5. Berarti ada 2 angka. Katakanlah angka 3 yang sudah terpilih. Berapa angka lagi yang bisa dipilih untuk puluhan? 4.
Katakanlah angka 6 yang terpilih. Berapa banyak lagi yang bisa terpilih untuk ratusan? Hah? 3. Berarti 3 kali 4 kali 2. Berapa ini? 24. Dah selesai. Zina kan? Ngerti kan? Dia ada setengah nak. Next lah. Nah nih. Ya. Ini gimana? Coba. Kasih ide dulu. Coba. Baca dulu nak. Apanya? Apa syaratnya? Apa syaratnya? Apa syaratnya? Oke. Oke. Ya. Gimana nih? Lihat angkanya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Syarat yang pertama itu bilangannya harus ribuan. Kalau ribuan berarti ada 4 kotak kan? Oke. Disusun dari angka ini. Lalu syarat yang kedua, lebih dari 2000. Ya. Lebih dari 2000. Kita bergerak dari mana? Dari mana kita bergerak? Dari ribuan atau puluhan persatuan? Dari ribuan. Oke. Untuk ribuan, ada berapa banyak angka yang bisa dipilih untuk ribuan? Angka 2 boleh masuk? Angka 3 boleh masuk? Angka 4 boleh masuk? Angka 5 boleh masuk? Berarti ada berapa angka yang dipilih? 3. Oh, 3. Angka 2 boleh masuk, Gilbert? Lebih dari 2000 kan? 3, 4, dan 5. Oh, lebih dari 2000 itu kan contohnya kalau tersusun dari angka ini. Boleh nggak itu bilangannya 2134? Bolehkah ini contoh bilangannya? Halo? Ini lebih dari 2000 kalau tertulis seperti ini. Iya, berarti boleh. Artinya angka 2 boleh, Gilbert. Iya kan? Coba lihat angka-angkanya. Angka-angkanya kan 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Boleh kan? Tetapi kalau dibilang lebih dari 2999 misalkan ini. Saya lihat. Lebih dari 2999. Boleh nggak terpilih angka 2? Nggak boleh, kan gitu kan? Understand ya gitu, Pak ya? Oke ya. Nah, ya. Berarti angka berapa angka nak bisa dipilih? Angka 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 4 angka ya? Oke. Katanya nggak dibilang ya berulang apa enggak ya. Jadi ini kita carilah 2. Untuk yang pertama kita buat apa nih? Berulang. Boleh berulang. Nah, kita buatlah yang pertama ini dia boleh berulang. Tambah soalnya. Boleh berulang. Sudah? Kalau boleh berulang, katakanlah di ribuan itu angka 2 yang terpilih. Bolehkah angka 2 dipilih lagi untuk menempati ratusan? Boleh. Boleh. Jadi berapa angka lagi bisa dipilih? 5. Puluhannya? 5. Satuannya? 5. Berarti 4 dikali 5 kali 5 kali 5. Berapa ini? Hah? 500. Oke. Kalau saya tambah lagi, tidak boleh berulang. Nih, tidak boleh berulang. Kalau tidak boleh berulang, ini serapa sisokin ya, kan udah serikot ya. Kalau tidak boleh berulang, ya gimana nih? Berapa banyak angka yang bisa masuk dipilih ribuan? 4. Katakanlah angka 2 yang terpilih. Berapa angka lagi bisa dipilih? 4. Katakanlah 3. angka ya, 3 dan 2. 4 kali 4 kali 3 kali 2. Berapa ini? 96. Oke, 96. Udah. Selesai. Understand ya?
Ini boleh berulang nak, ya. Jadi tergantung apa soalnya. Oke, yuk yang part B. Part B. Kurang dari 3.000. Ini yang boleh berulang, ya. Yang kita cari sekarang boleh berulang dulu yang pertama. Boleh berulang, berulang. Nih. Berapa banyak angka yang bisa dipilih untuk ribuan? 2. Angka 3 nggak boleh masuk? Nggak boleh. Hah? Kenapa nggak boleh? Karena kurang dari 3.000 ya. Berarti yang boleh dipilih hanya angka 1 dan angka 2. Berarti hanya 2 yang bisa dipilih. Karena boleh berulang, berapa di sini? 5. Di sini? 5. 5. Nah, ya, berarti 2 kali 5 kali 5 kali 5. Berapa nih itu? 250. 250 dah selesai. Oke. Tidak boleh berulang. Nih. Apa yang terjadi kalau tidak berulang? Ya. Jadinya berapa ini? 2 ini. Ini? Ini? 4 ini? 3. 2. Iya, 2 kali 4 kali 3 kali 2. Berapa ini, Nak? 48. Dah. Gampang ya? Isi kan, Nak, kan? Oke. Kita next lah dulu. Nah, ini gimana nih? Apa syaratnya ini? Banyak tidak boleh muncul berulang. 3 angka. Tidak boleh berulang. Ini angkanya. Aduh, gampang kali. Ya, apa ini? Gimana? Enak. Gimana? Aduh. Ini ratusan. Ini puluhan. Ini satuan. Ya, ratusan berapa? 4. Ini? Ini? Berapa ini? 24. Gampang kali kan? Tapi ini masih yang simple lah ya. Gampang kali kan? Oke, next. Ini berapa kali-kalinya? 4 kali 4 kali 4. Ya. Berapa ini? Oke, 64. Nah, selesai. 64. Saya. Next. Ini dia, ya. Gimana nih? Berapa angka diminta? 3. Antara 400 dan 700 berapa angka itu? 3 ya? 3 ya, jadi tinggal kotak lah. Ini berarti untuk ratusannya, ini puluhannya, satuannya. Ayo gimana nih, Nak? Coba. Dari mana kita bergerak? Dari ratusan. Oke, angka berapa yang bisa terpilih? 2. 5. 500. Berapa banyak angka yang bisa terpilih? 1. Hanya satu. Angka 4 boleh dipilih? Angka 5 boleh dipilih? Angka 7 boleh dipilih? Enggak. Angka 3 boleh dipilih? Enggak. Angka 2 enggak boleh dipilih? Enggak. Berarti cuma berapa angka yang bisa dipilih? 2. Understand? Understand? Oke. Karena dibilang berlainan, katakanlah angka 2 yang sudah terpilih. Berapa angka lagi yang bisa dipilih? 4. 3. 24. Udah selesai. 24. Gampang kan? Easy kan? Ya. Any question for this, Nak? Jadi, Nak, method ini kalian itu nanti kalau kalian mau melanjut kemana setelah selesai middle school, senior high school, kalian nggak terkejut lagi, Nak, soal-soal seperti ini ya kalau ada tes masuknya. Oke, I think enough for today, Nak. You can continue the challenge itu ya. Bisa kamu kerjakan di rumah.
atau kita akan bahas lah. Oke, bye-bye.